Oke deh. Selamat sore. Baik lagi di sesi Entrepreneur Talk, Be Brave and Be What You Wanna Be oleh Hello Mentors. Kali ini ada aku, Alivia, yang akan memandu sesi Entrepreneur Talk pada sore hari ini. Nah, seperti biasa nih, di sesi Entrepreneur Talk, kita akan membahas lebih dalam mengenai bisnis dari para bisnisnya langsung, yang tentunya sudah paham betul, sehingga teman-teman yang menonton video ini nih dapat belajar lebih banyak terkait ilmu-ilmu bisnis. Nah, aja habis nonton, ini semakin bisa menguatkan tekad teman-teman ya, untuk usaha kecil-kecilannya. Nah, jadi di sesi Entrepreneur Talk hari ini, aku pastinya nggak akan sendirian. Kalau misalnya Selasa kemarin kita udah membahas mengenai bisnis cake and bakery, nah kali ini kita juga akan mendengar sharing-sharing mengenai bisnis makanan juga dan juga garment oleh tamu kita. Nah, kali ini tamu kita tuh merupakan seorang entrepreneur antusias. So, welcome to Entrepreneur Talk, Lazuardi Nugraha. Halo, Kak Lazuardi. Halo, halo Kak Livia, halo teman-teman, halo mentor. Oke, ini kalau Zuardi dipanggilnya siapa nih? Kak Las atau gimana? Atau Biasanya ada teman-teman sih panggilannya? itu banyak Kak Ardi. Oh, Kak Ardi. Iya, gitu sih. Baik-baik. Oke, apa kabar nih, Kak Ardi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana teman-teman yang di sana? Musim hujan gini. Semoga sehat semua juga ya. Karena sekarang juga lagi Amin. musim hujan, jadi kayak Betul. rentan ya, terkena flu, yang lain-lain gitu kan. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih, Kak Ardi nih? Kebetulan ini sebenarnya masih di jam kerja sih, masih di tempat Hmm. produksi garment. Tapi saya luangkan waktu untuk intinya berpartisipasi di kegiatan ini untuk sharing-sharing pengalaman bisnis saya, gitu sih. Oke. Nah, Kak Ardi ini asal mana sih? Saya Surabaya? lahirnya di Surabaya, tapi tempat Hmm, produksinya di Sidoarjo, gitu. Sidoarjo. Jawa Timur juga berarti ya? Ya, masih Jawa Oke. Timur. Di Jawa Timur ya? Oke. Oke, oke. Kebetulan aku sebenarnya asalnya dari Jakarta, tapi lagi kuliahnya di dekat Jawa Timur lah. Ya, Jawa Tengah. Oh, Jauh nggak gitu. sih? Jawa Timur dan Jawa Tengah masih jauh, Kak. Masih jauh ya? Iya, masih Aku di jauh. Semarang sih. Masih jauh banget Oke. ya? Masih jauh lumayan kalau naik kereta tuh. Oh iya. Aku agak buta jalan nih. Oke. Nah, sekarang aku pengen tanya sih, kan sebenarnya aku udah baca-baca dan kepo-kepoin juga nih Instagramnya Kak Ardi. Tapi mungkin teman-teman yang di rumah belum kepo-kepoin, nah, langsung nonton video ini. Mungkin Kak Ardi bisa cerita sih, sekarang bisnisnya lagi bisnis apa yang sudah dijalankan dan bisnisnya itu bergerak di bidang apa-apa aja nih. Karena kayaknya lumayan banyak ya. Oke, thank you. Jadi, alhamdulillah hingga hari ini yang masih jalan itu ada beberapa di antaranya itu yang garment. Jadi garment ini kita namanya Garuda Jaya. Kita fokusnya sih di kostum lomba paskibra gitu. Tapi selain itu kami juga ada yang berhubungan sama buah-buahan yaitu di Biscoku sama di Forest Salad. Cuma sih emang nggak seberapa apa ya nggak seberapa besar dibandingkan sama yang Garmen karena memang masih baru sih yang dua ini. Jadi gitu sih Kak. Oke, nah aku mau tanya sih, karena sekarang lagi pandemi juga kan di tahun 2020 sampai 2021 ini, kita masih pandemi, dan itu kira-kira berdampak nggak sih di bisnisnya Kak Ardi ini? Tentunya sangat berdampak sih, terutama yang kostum lomba sekolah itu kan. Karena apa sih? Karena rata-rata konsumen kami itu dari sekolah-sekolah yang pesan, biasanya kepala sekolah, bendahara, terus anggota paskibnya sendiri. Jadi ya karena sekolah libur, gak ada kegiatan tuh, jadinya ya sangat berpengaruh terhadap orderan. Jadi kurang lebihnya ya sangat berpengaruh banget. Terus habis itu kalau yang makanan sama minumannya biasanya kita targetnya anak-anak pulang sekolah gitu kan. Tapi karena kemarin sekolah sempat libur, nggak ada sekolah offline, waduh, sempat pengaruh juga gitu. Oke, nah ini tuh sebenarnya memulai berbisnis tuh dari kapan sih? Apakah memang dari
bangku kuliah atau mulainya tuh setelah lulus kuliah nih? Oke, jadi gini, kita flashback dikit ya. Awal mulai bisnis itu saya di tahun 2016 Kak, waktu itu tuh. 2016 tuh awalnya saya kan anak paskib tuh, biasa suka baris gitu kan. Nah, karena saya suka sama paskib, saya hobi ikut ekstra paskib, berawal dari hobi sih emang. Terus habis itu saya coba tuh bikin-bikin aksesoris, bikin-bikin bajunya, dan ternyata saya jual banyak tuh yang minta, maksudnya banyak permintaan dari teman-teman sesama pelatih secara apa ya, eh, secara lokal. Terus habis itu mulai saya pasang di Instagram sampai akhirnya berkembang. Jadi kalau yang kostum paskib, yang garment ini udah dari tahun 2016. Tapi untuk yang makanan itu kita masih baru di tahun 2020 gitu. Itu pun yang makanan memang kayak istilahnya apa ya? Inovasi kami, inovasi saya gimana nih caranya kita buka bisnis lain ketika pandemi kalau di yang kostum ini lagi seret gitu istilahnya. Gitu. Oke, nah kalau misalnya Kak Ardi sendiri tuh background pendidikan itu ada bisnisnya nggak sih? Atau emang enggak? Emang kayak ya udah passion aja gitu? Bisa dibilang ada juga sih. Gini, kalau dari orang tua sendiri nggak ada yang bergerak di bisnis sebenarnya. Cuma saya kan lulus SMA waktu itu ceritanya tahun 2015 tuh. Lulus SMA, habis itu saya tuh gap year 2 tahun. Karena saya tahun 2000 tahun berapa ya, 2016 sama 2017 itu sempat daftar polisi, tapi belum keterima, belum rezekinya tuh. Jadi saya baru masuk kuliah itu di tahun 2017. Jadi waktu masuk kuliah tuh, keterima di kuliah negeri SBM tahun terakhir, tahun ketiga, itu satu kelas sudah sama itu teman-teman yang umurnya 2 tahun di bawahku. Jadi istilahnya nuei, istilahnya paling senior lah. Ya ada sih yang sama umurnya, cuma nggak banyak gitulah. Terus habis itu aku sempat kuliah sekitar 4 semester sampai semester keempat itu kalau nggak salah di tahun 2019. Nah, di tahun 2019 karena kostum paskib ini tuh nggak bisa autopilot. Jadi tiap sekolah tuh custom banget pesennya, detail, custom, dan itu butuh waktu, tenaga, pikiran yang ekstra. Nah, jadi tahun 2019 itu sebenarnya pilihan yang berat sih. Tetap sempat juga kayak di apa ya istilahnya dicengkal sama orang tua karena waktu itu saya memutuskan untuk tidak lanjut kuliah di semester 4. Ya karena itu tadi nggak bisa maksimal dan saya lebih suka atau passion saya lebih ke bisnis. Ya udah akhirnya selanjutnya di bisnis gitu. Dulu saya sempat kuliah 4 semester itu di manajemen bisnis. Jadi ya istilahnya apa ya jurusannya itu sehubungan lah apa ya sejalur lah sama bisnis yang aku jalani. Jadi kalau di kelas itu sebenarnya enjoy karena mungkin teman-teman based on buku atau based on dari jurnal atau apa. Nah, aku tuh kalau di kelas kebetulan berdasarkan pengalaman, oh saya sudah coba strategi marketing kayak gini, Ibu. Kita sudah coba pakai produk kayak gini, Bapak. Nah, jadi lebih enjoy waktu itu, waktu kuliah. Cuma ya memang karena tidak bisa disambi, 2019 itu benar-benar rame di rumah. Saya dituntut untuk milih salah satu, ya udah akhirnya ya saya putuskan untuk fokus di bisnis. Jadi kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, nah karena ini mulainya sebenarnya udah dimulai sebelum masuk kuliah bahkan ya. Nah Betul, mungkin bisa betul. dikasih sharing nih tips and trick gitu biar kayak buat teman-teman yang lagi mau mulai usaha tapi masih di bangku sekolah menengah ke atas ataupun lagi di bangku kuliah gitu gimana sih bisa percaya diri terus akhirnya bisa ngerealisasiin bisnis itu walaupun masih ya ibaratnya masih ada ilmu yang benar-benar apa ya matang lah terkait bisnis gitu. Oke, jadi menurut sudut pandang saya, berdasarkan pengalamanku juga nih ya Kak. Jadi sebenarnya sih bisnis itu berdasarkan pengalaman juga bisa. Dalam arti kamu nggak harus kuliah formal, ya asalkan kamu punya landasan dasarnya aja, kamu belajar dasarnya aja, kamu nanti belajar dari pengalaman, nanti lama-lama bisa sendiri gitu. Kebanyakan orang Indonesia itu takut buat mulai bisnis sendiri, gitu. Takut nggak laku, takut mencoba, takut dan lain-lain. Padahal yang penting itu kita coba dulu aja. Sama dulu itu saya semua bisnis itu awalnya dari kecil juga kan gitu. Kita banyak lihat di TikTok banyak yang jauh lebih muda dari saya yang udah lebih sukses gitu kan. Ya karena apa? Mereka mau mencoba dulu. Kebanyakan teman-teman itu takut nyoba.
Ya toh, padahal kita itu nggak tahu nanti ke depannya itu seperti apa gitu kan. Terus juga kadang itu kurang maksimal. Kadang itu teman-teman cuma jualan, wes aku kok kayak misalkan jualan jilbab nih. Ya udah aku jualan aja gitu. Dia tidak memberi namanya value. Nah, value itu adalah something different, apa sesuatu yang lebih yang dimiliki oleh produkmu yang mungkin menjadi nilai tambah dibandingkan produk yang lain gitu. Nah, mungkin bisa dikasih packaging, mungkin dari segi promosinya lebih bagus lagi, dari foto produknya. Sebenarnya kompleks. Nah, kalau misalkan kita nunggu ngerencanain, nulis daftar yang panjang dulu, kita nggak bakalan gerak-gerak gitu. Jadi, waktu itu saya, ya sama, saya awal bikin itu, bikin kan ya, terus habis itu saya kirim, saya dapat komplain tuh, "Eh, Mas, ini kok packagingnya kok kurang ya Mas ya, gitu. Karena waktu itu packaging saya masih buruk. Nah, setelah itu saya perbaiki tuh packagingnya gitu, jadi lebih safety. Akhirnya saya nggak dapat komplain mengenai packaging. Selanjutnya lagi juga masalah apa ya kayak Mas pengirimannya kok lambat ya gitu. Teman-teman yang dari luar pulau tuh pikirnya cepat. Karena sebelumnya saya dulu tuh pakai JNE, JNT itu lama sih kalau untuk barang-barang yang berskala besar ya. Akhirnya saya nemu itu namanya pengiriman lewat kargo pesawat, harus kirim di bandara. Nah, itu tapi lebih cepat, sampainya hanya hitungan hari. Nah, akhirnya saya nggak, akhirnya masalah apa ya istilahnya masalah ketepatan waktu pengiriman kita nggak dapat komplain lagi. Jadi intinya gini, jalani aja dulu, terus habis itu biarkan kesalahan itu ada. Kesalahan itu nanti yang akan membuat kalian jadi lebih baik gitu. Ya semakin sering kalian dikomplain, kemudian kalian evaluasi, maka semakin baik produk kalian gitu. Jadi nggak ada yang sempurna. Bahkan brand-brand besar pun masih banyak kan kekurangan-kekurangannya dan mereka selalu belajar. Intinya jangan pernah untuk berhenti mencoba dan berhenti belajar dan jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Gitu sih saran buat teman-teman yang baru mulai bisnis. Gitu. Oke, berarti kayak trial and error gitu ya, That's Mas? right. Betul. Trial and error. Oke, nah, nah waktu memulai usaha ini juga kan juga pernah nggak sih merasa kayak ragu-ragu gitu ketika mau mulai, aduh ragu nih masih SMA atau kayak malu untuk memulai jualan atau gas aja gitu dari awal? Oke, kalau dibilang ada malunya ya jelas ya. Dulu tuh kebetulan teman-temanku pada jadi polisi gitu. Ada yang kuliahnya bagus-bagus juga. Dan aku sendiri itu kuliahnya mungkin nggak sebagus teman-teman lah ya. Tetap ada mindernya gitu. Karena memang waktu itu bisnis juga belum seberapa besar. Cuma kembali lagi sejatinya semakin kita dewasa, kita semakin tahu bahwa rezeki tiap orang itu berbeda-beda. Semua baik. Teman-teman mau ikut orang, teman-teman mau buka usaha sendiri, atau teman-teman mau jadi PNS, semuanya sama-sama baik gitu. Yang penting adalah kita bisa jadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Entah dengan cara apa kita melakukannya, menyisihkan penghasilan tiap bulan atau apa, membuka lapangan kerja bagi banyak orang, menjadi seorang PNS yang benar-benar jujur dan berbakti pada negara, itu bisa gitu. Jadi kalau saya sih sudut pandangnya gitu, semua baik gitu loh. Apapun pilihannya, mau teman-teman mengenyam pendidikan formal atau enggak, itu sama-sama baik gitu. Yang penting halal sih dan bermanfaat bagi banyak orang gitu sih kalau menurutku. Hmm, baik-baik. Nah, pastinya ketika menjalani bisnis ini juga nih, baik dari awal sampai sekarang, ada berbagai pengalaman yang udah dilewati gitu, baik suka Oke. maupun duka. Tapi di antara pengalaman-pengalaman yang suka maupun duka itu, ada nggak sih pengalaman-pengalaman tuh yang unik atau mungkin memorable banget nih dan gak bakal dilupain sampai nanti gitu? Yang memorable ya. Biasanya yang memorable itu kalau nggak menyenangkan banget, ya menyedihkan banget. Jadi waktu itu sih sempat ya kayak kita tuh udah kirim barang, dia tuh pelanggan tetap kita. Dia udah beberapa kali order. Udah kan kita percaya, kita kirim dulu tuh barang, padahal belum dibayar. Udah kita kirim, ditunggu sehari dua hari nggak ada kabar, seminggu, udah akhirnya hilang. Kita waktu itu mengalami kerugian sekitar 2 juta. Waktu itu 2 juta ya untuk usaha-usaha yang masih kecil ya itu lumayan kerasa ya. Nah, ya itulah yang apa istilahnya juga berkesan dan menjadi evaluasi buat kita mau sedekat apapun kita dengan konsumen,
kita tetap harus tuh namanya profesional ya. Kalau bisnis bisnis gitu, tetap harus ada kayak apa ya SOP, kesepakatan bersama ya supaya tidak terjadi hal seperti ini gitu. Apalagi kalau bisnisnya yang lintas apa ya kirim-kirim yang jarak jauh gitu. Pelanggan saya kan kalau yang kostum basket itu se-Indonesia di terutama di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan itu sering banget di sana, Batam juga customer base kita sudah sampai di sana. Karena alhamdulillah sampai saat ini yang kostum itu kita masih jadi nomor satu yang di Indonesia gitu sih Kak. Jadi kalau dari saya itu sih pengalaman yang berkesan. Yang sisi buruknya ya. Tapi kalau yang sisi baiknya juga banyak. Kita bisa buka lapangan kerja. Terus habis itu kita pernah dapat beberapa juara dari kompetisi-kompetisi wirausaha. Kita juga dapat istilahnya ya berbagi kepada sesama. Kita juga bisa membahagiakan orang tua, kita juga bisa mendapatkan yang apa yang kita inginkan. Ya sama kayak anak-anak remaja pada umumnya, misalkan pengen ganti HP, pengen punya ini itu, pengen beli apa yang kita inginkan sendiri. Nah, hal-hal tersebut itu yang bikin kita semakin termotivasi untuk terus berusaha dan mengembangkan usaha kita. Gitu sih kalau pengalaman berkesannya. Oke, nah selain tadi nih yang bermanfaat untuk banyak orang, motivasi Kak Ardi untuk tetap bertahan dan berjuang mengembangkan bisnis ini. Nah, ada lagi nggak sih motivasi lainnya nih yang kayak membuat Kak Ardi itu juga, oke nih aku harus terus mengembangkan bisnis ini, walaupun ada dukanya, tapi kayak nggak pasti nanti ada sukanya lagi, pasti nanti ada masa-masa up lagi gitu. Oke. Intinya sih kembali lagi ya, kalau teman-teman bisnis, teman-teman juga harus punya tujuan. Tujuannya ini yang realistis. Realistis. Aku pengen bisnisku sukses. Nah, sukses itu yang seperti apa? Misalkan sampai punya 10 cabang di mana-mana. Misalkan dari bisnis ini teman-teman bisa ganti HP sendiri, teman-teman bisa punya rumah sendiri atau bisa beli kendaraan sendiri. Nah, itu yang akan mendorong teman-teman buat ketika jatuh teman-teman bangkit lagi gitu. Jadi kadang ada teman-teman itu yang buka bisnis tapi dia nggak punya tujuan. Nah, mungkin ya dia kebetulan privilege dari keluarganya, dia sudah dari keluarga berada, semua keinginannya tercukupi. Dia bingung tujuan bisnisnya ini apa gitu. Akhirnya cuma sekedar nyoba-nyoba aja. Ya nggak salah sih. Tapi buat teman-teman yang memang pingin bisnisnya berkembang, kalian harus punya tujuan. Kalian harus punya target yang ingin kalian capai. Entah itu, ya itu tadi seperti yang saya bilang, memperbanyak cabang. Mungkin hari ini atau mungkin bulan ini pelanggan cuma 5.000 atau pelanggan cuma 100 orang. Bulan besok atau 3 bulan lagi kita harus 300 orang. Gimana caranya? Kencengin promosi, buat produk baru, atau melakukan inovasi-inovasi yang lain. Jadi intinya jangan pernah berhenti berinovasi, jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Anggap kita itu gelas kosong. Jangan pernah merasa tinggi, tetap selalu rendah hati dan selalu belajar hal baru. Gitu sih kalau menurut saya. Oke, nah sebenarnya Kak Lazari juga pernah cerita juga nih tadi ya, sempat cerita kalau di awal-awal tuh masalah support. Nah, kalau misalnya dari Kak Lazari sendiri, selain saat ini nih, apakah sudah mendapatkan support penuh dari keluarga atau masih agak kendala seperti itu? Alhamdulillah kalau saat ini sih ya lambat laun udah mulai mengerti lah orang tua. Ya karena waktu juga kan. Sebenarnya tujuan orang tua itu baik gitu kan. Kalau generasi-generasi orang tuaku itu mungkin masih generasi yang kayak kamu kalau nggak sarjana mau jadi apa gitu kan, generasi orang tua kita gitu. Karena memang pada masa beliau remaja seumuran kita itu sarjana masih langka ya, maksudnya wah masih benar-benar dipandang kalau nggak sarjana itu jomplangnya terlalu jauh. Tapi semakin ke sini kita banyak melihat di media sosial dimanapun banyak juga teman-teman yang sukses di bidang wirausaha tanpa harus mengenyam pendidikan hingga sarjana atau apa. Sekali lagi saya bilang semua sama-sama baik. Mau teman-teman jadi sarjana, bekerja ikut orang atau wirausaha semua sama-sama baik. Cuma bagi teman-teman yang ingin wirausaha,
ya kembali lagi gitu. Kalau misalkan kalian bisa mewujudkan keinginan kalian, mewujudkan impian kalian tanpa harus berkuliah, why not gitu kan? Kalian tetap bisa mewujudkan itu tanpa harus berkuliah gitu. Jadi menurut saya kayak gitu sih Kak. Oke, nah mungkin bisa dikasih nih tips and trick gimana caranya bisa meyakinkan orang tua agar teman-teman yang mungkin lagi mau berbisnis nih, orang tuanya mungkin masih ada yang kurang support, masih yang udahlah kamu fokus aja jadi jadi karyawan perusahaan gitu. Karena kan memang kalau misalnya jadi pembisnis dari income juga nggak pasti bisa naik, bisa turun, sedang kalau jadi karyawan tuh ada gaji tetapnya. Nah, gimana sih caranya bisa meyakinkan nih orang tua yang awalnya kurang-kurang setuju, kurang-kurang support, memahami kalau oh ternyata ini adalah pilihan hidup dari anak saya. Oke. Gimana cara ngeyakinin orang tua ya? Itu sebenarnya kembali lagi ke kalian sendiri yang lebih tahu karakter orang tua kalian, itu kalian sendiri. Yang pertama gitu. Ada yang mungkin dibujuk dengan cara seperti ini dulu, baru orang tuanya lulu. Ada yang mungkin, oh orang tua pengennya gini, mungkin kita turuti separuhnya aja, yang separuhnya sesuai sama passion kita, itu juga bisa. Tapi kalau saran saya sih gini, oke, memang pilihan yang sulit ya, apalagi waktu itu saya dihadapkan sama, kamu mau lanjut kuliah atau enggak, gitu. Itu pilihan yang berat juga, apalagi orang tua saya pengennya saya kuliah, kerja di BUMN, dan lain-lain, gitu kan. Sedangkan saya passionnya di wirausaha. Ya saya bilang bahwasanya sama yang seperti saya bilang sebelum-sebelumnya bahwa tiap orang punya jalan hidup dan rezeki masing-masing gitu. Semua sama-sama baik. Aku bisa yakinkan. Jadi waktu itu aku bilang tuh ke orang tua aku bahwa aku bisa buktikan bahwa aku masih bisa sukses. Aku bisa sukses dengan caraku sendiri melalui jalur wirausaha gitu. Ya lambat laun orang tua itu bakalan percaya kayak melihat oh bisnis kita sudah mulai rame, oh bisnis kita sudah mulai berkembang, oh mungkin omset kita semakin naik. Nah, nanti lama-lama orang tua juga mengerti, oh ternyata wirausaha itu nggak kalah ya sama orang lain kerja kantoran. Gitu sih Kak, kalau saran saya. Buat jelasin ke orang tua. Ya Oke. dibuktikan juga ya. Jadi kita juga jangan cuma ngomong aja ketinggian tapi tidak ada realisasinya. Waduh, itu orang tua tambah pusing kali lihatnya. Nah, iya sih benar. Berarti membujuknya juga dikasih pembuktian juga ya kalau misalnya ternyata kita bisa Betul. berhasil. Oke, that's right. Oke, nah pastinya ketika menjalani bisnis, ketika ada di masa-masa down, kemudian up lagi, itu kan pastinya kayak adalah perasaan ingin menyerah gitu. Aduh, udah apa udahan aja, tapi sayang, tapi nggak kuat gitu. Itu pernah nggak sih dialamin sama Kak Ardi atau memang dari awal ya lancar aja? Ya, kita juga manusia biasa, Kak. Jadi sama aja ya. Saya rasa hampir semua wirausaha juga pernah mengalami masa-masa itu. Dalam arti kita pernah merasa kayak, aduh udah capek, benar-benar kayak apa ya pengen berhenti gitu kan. Tapi kembali lagi, seperti yang saya bilang tadi, ada harapan yang kita harus wujudkan. Ada orang tua yang harus kita bahagiakan. Ada cita-cita, tujuan hidup yang ingin kita wujudkan. Itu semua yang membuat kita buat bangkit lagi. Kalau kamu nggak bergerak, ya kalau kamunya sendiri nggak bergerak, ya kamu nggak bakalan bisa wujudin itu, gitu. Kita itu hidup di zaman yang mana kalau dari dirinya sendiri tidak bergerak, tidak ada kemauan, tidak ada inisiatif, intinya kita duduk menunggu keajaiban itu nggak bisa gitu loh. Peluang udah banyak di mana-mana, tapi kalau kita nggak menggali, mencari peluang itu, ya susah gitu loh. Kita harus cari. Jadi intinya pasti ada kalanya kalian akan merasa down banget, stuck, dan pengen berhenti. Tapi tunggu, sabar. Ya inamal usri yusra, inamal usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya sampai diulangi 2 kali kan sama Allah itu bahwasanya memang ada masanya, ada rodanya. Gitu. Sabar aja. Nanti pasti setelah asalkan kita nggak berhenti untuk berusaha ya. Kalau kita berhenti berusaha, wah susah. Gitu. Percaya aja, tetap usaha,
diselingi sama doa, nanti mungkin bulan ini kita jatuh, bulan selanjutnya kita bisa bangkit. Seperti itu. Tetap semangat buat teman-teman yang wirausaha. Wih, pokoknya intinya teman-teman jangan cepat menyerah ya, terus berusaha, sabar, jangan lupa berdoa, tawakal ya mungkin ya, Betul, tawakal. tawakal ya. Jangan lupa libatkan Allah atau Tuhan kalian masing-masing dalam setiap usaha kalian. Karena kita ini cuma manusia biasa. Tanpa ridho dari Tuhan, kita nggak akan bisa. Jadi seperti itu. Dan juga doa orang tua itu penting. Ya, meskipun sempat ditentang, tetap kita gimana lah caranya pulang-pulang bawain apa, misalkan bawain martabak apa terang bulan, Bu doain ya semoga bisnisku tambah lancar, aku habis dapat orderan banyak nih, nah kayak gitu itu biasa orang tua lulu kok. Gitu. Oke, mungkin itu bisa jadi salah satu tips juga tuh, Iya. sering-sering berikan tepuk tangan ya, kalau Ah, pulang dari tempat kerja ke ibu, juga ayah untuk meluluhkan hati kalau misalnya masih kurang support gitu. betul. Iya. Nah, tadi kan kalau Zordi juga cerita nih, kalau sekarang nggak cuma bisnis garment aja, tapi ada bisnis-bisnis lainnya. Nah, itu gimana sih cara memanajemen waktunya biar bisa ngurus seluruhnya gitu, biar bisa kepegang lah. Oke. Sebenarnya tiap orang tuh punya kemampuan beda-beda ya. Memang agak susah dan nggak mudah kalau multitasking itu. Tapi gini, kebetulan saya sendiri punya passion. Jadi kalau orang itu udah punya passion, itu biasanya kayak apa istilahnya? Karena dia hobi, karena dia happy ketika dia melakukan itu. Istilahnya kan passion kan seperti itu. Dia happy melakukan itu. Kayak menjalankan hobi gitu kan. Misalkan kalian punya hobi futsal, kalian lagi futsal kan senang gitu jalanin hobi, sama kayak saya membuka bisnis baru, saya senang gitu. Saya suka buka bisnis itu, mengkonsep desainnya, logonya itu benar-benar saya perhatikan. Kenapa kok warnanya hijau? Kenapa kok logonya pakai pohon? Kenapa kok namanya Forest Salad? Kenapa kok packagingnya benar-benar detail dan rapi gitu kan? Kayak salad itu biasanya orang beli salad tuh salad box ya, itu keju sama mayonya udah langsung dicampur ya. Kalau di Forest Salad itu kita pisah, kita kasih packaging sendiri-sendiri, terus sendok garpu kita plastiki, kita kasih tisu, terus kita kasih trash bag juga. Kita sampai detail seperti itu untuk packaging dan branding, karena ya memang memang all out, kita harus all out dalam bisnis itu, dalam segi brandingnya. Dan selain itu saya juga senang dari menjalankan bisnis itu. Dan untuk tipsnya gimana bisa multitasking, sampai saat ini pun saya nggak bisa 100% multitasking ya. Tetap ada beberapa project yang nggak maksimal seperti yang salad, ya yang seperti kostum. Jadi kostum itu yang utama gitu. Jadi intinya kalian perlu orang lagi, nggak bisa kalian handle sendiri, tapi tetap kalian harus bikin standar. Misalkan kalian mengambil pegawai atau penjaga stand, itu kalian bikin standarnya. Sama kayak penjaga stand minumanku itu, Bitter Love namanya. Itu dia harus pakai topi yang warna pink, dia pakai celemek warna pink, semua apa ya, dekorasi yang ada di standnya itu warna pink. Dia harus cewek yang benar-benar vokal, yang cheerful, yang ceria. Nah, itu. Jadi ada brand identity-nya supaya pelanggan itu benar-benar ingat, oh ini gitu produknya gitu. Dan masalah apa ya, bisnis saya yang makanan F&B itu saya juga belajar dari nol. Saya nggak pernah bikin piscok, saya nggak pernah bikin salad sebelumnya. Jadi benar-benar tuh saya ngiris buah itu, ya dulu tuh ngiris buah biasa ya, tapi kalau salad kan harus ditata tuh yang cantik gimana, itu ya saya belajar dari nol. Saya harus bisa dulu, selaku pemilik itu harus bisa dulu. Nah setelah saya bisa, baru saya bisa ngambil pegawai, karena kalau kita sendiri nggak bisa selaku ownernya, mau ngambil pegawai nanti ya muradul, nggak sesuai sama konsep bisnis ideologi kita gitu sih. Oke, oke. Nah, tadi kita udah sharing-sharing banyak banget ya, Ardi. Dan pastinya teman-teman ini udah mendapatkan banyak sekali ilmu nih terkait ilmu bisnis gitu. Nah, terakhir nih, sebelum kita tutup sesi sharing-sharingnya, mungkin Kak Ardi bisa sampaikan lah sepatah dua kata patah atau pesan buat teman-teman yang lagi berjuang di berbisnis ataupun lagi mau berbisnis nih, agar teman-teman bisa tetap berani, bisa tetap apa ya, berkomitmen
untuk terus berbisnis gitu. Oke. Baik, buat teman-teman yang ingin berwirausaha atau sekarang lagi wirausaha atau baru mulai wirausaha, intinya yang pertama tetap semangat. Apapun yang terjadi, bisnis itu perlu waktu. Nggak ada yang instan. Kalian berharap buka usaha 1 hingga 2 bulan, terus habis itu langsung sama gajinya kayak orang pegawai, kayaknya nggak bisa. Ya, jadi nikmati, jalani, syukuri, dan evaluasi apapun yang terjadi ketika kalian berproses. Ya, mungkin hari ini atau mungkin bulan ini bisnis kalian cuma menghasilkan 500.000 per bulannya. Tapi siapa tahu 1 tahun lagi dia bisa menghasilkan 5 juta bahkan 50 juta ya. Jadi bisnis itu kayak anak gitu loh. Kita harus merawat dia dengan baik, kita kasih pakaian yang baik seperti brandingnya, marketingnya itu. Jadi bisnis ini kita rawat, kita anggap dia tuh hidup gitu loh. Jadi harus kita terus inovasi, terus kita perbaiki, dan jangan pernah berhenti untuk belajar menjadi lebih baik. Gitu sih. Semangat buat teman-teman yang wirausaha. Oke deh, mungkin sekian aja kali ya sesi sharing-sharing bersama Kak Ardi sore hari ini. Terima kasih Kak Ardi yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk Thank sharing-sharing you, ilmu teman-teman bisnisnya. mentor. Oke, teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu baru dan bisa menerapkannya. Karena yang paling penting adalah jangan hanya dicatat, tapi juga diterapin gitu. Betul. Oke deh, mungkin sekian aja dari aku. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa di episode Entrepreneur Talk lainnya. Dadah. Oke.